Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah berkah selama-lamanya untuk panjenengan semua, pemerhati kabar kolam dan keluarga besar kalian semua, dari yang sudah leluhur, yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup hingga saat ini. Alhamdulillah, hari ini sangat cerah, cuaca begitu bersahabat setelah semalaman hujan. Seger seperti berlimpahnya hujan rezeki yang terus-menerus dari Gusti Allah. Kita lanjut membahas tentang roh songo atau 9 roh yang ada di dalam diri manusia. Ketika kita membahas roh, seolah-olah itu ilmu yang sangat luar biasa ya. Padahal itu ilmu yang mendasar. Kenapa saya mengatakan mendasar? Roh itu bahasa sederhananya itu nyawa atau energi gitu loh, ruh itu. Energi kalau bahasa orang-orang sekarang, kalau bahasa orang dulu ya roh utawa nyawa. Makanya pernah kakek saya itu bercerita begini. Jan-jane iki gon kabeh sing ngono kuwi duweni nyawa. Masuk dianggap benda mati ambek wong umum. Sebenarnya Gun, semua itu punya nyawa, punya energi. Meskipun kebanyakan orang menganggap beberapa benda itu mati. Misalkan batu, kertas, itu kan bukan makhluk hidup menurut pengetahuan alam kita ya. Tapi menurut kakek saya itu punya nyawa. Bahasa orang sekarang berenergi ya. Sekarang kita bahas duit dulu. Duit kan hanya sebuah kertas dengan tulisan angka-angka. Semakin banyak nolnya di belakang, semakin besar energi kebahagiaan orang yang menerima. Sepakat ya? Ya iyalah, misalkan satu nolnya ada 2 kan 100 rupiah. Terus kalian dikasih satu nolnya itu 5, 100.000 rupiah. Energi kebahagiaannya bahagia mana? Dikasih 100 rupiah sama 100.000 rupiah. Beda kan? Artinya uang pun kita itu ketika menerima atau mungkin mengharapkan menerima itu punya jiwa atau punya nyawa, punya energi yang membuat kita itu sumringah atau bunga. Atau dibalik, kita punya hutang 100.000 sama 100 juta. Beban yang kita rasakan, energinya itu beda juga. Itu uang. Masalahnya, kita hanya berkutat uang saja. Padahal setiap ucapan kita, desah napas nupus kita, langkah demi langkah kita, respon pendengaran kita ketika mendengarkan sesuatu, pikiran dan perasaan kita itu semua berenergi. Nah, untuk mengembalikan diri ke energi kemuliaan atau Nur Muhammad dalam bahasa kabar kolam, rosotan kenaneng owah dalam bahasa Jawa, perasaan yang tidak pernah goyah, merasa selalu dimuliakan Allah. Jadi perasaan yang tidak pernah tidak bersyukur. Jadi hawa itu enak. Setiap tarikan dan hembusan napas kita tidak ada kecuali berterima kasih, bersyukur, dan akhirnya kebahagiaan itu alamiah, tidak dibuat-buat dan tidak membahagiakan diri, tidak memaksa membahagiakan itu, kira-kira gitu. Atau kalau ikhlas tidak mengikhlas-ikhlaskan, memang asli tulus, karena sudah bersifat mulia tadi, menerima tanpa batas, mencintai terus-menerus, tiada batas, tiada akhir. Lah, menerima yang bagaimana sih yang bisa terus-menerus? Ya, menerima apapun yang sedang sudah akan terjadi. Kebanyakan dari kita itu kalau kabar gembira kita menerima dengan sangat euforia, seneng banget. Kita sambut dengan bukannya kedua belah tangan, kedua belah kaki, tapi dengan hati yang sangat terbuka. Tapi ketika kabar sedih datang,
kita cenderung untuk kalau enggak menghindar, menolak. Nah, inilah awal penderitaan. Makanya diulang-ulang di setiap azan itu ada perintah hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan atau marilah menuju kebahagiaan. Atau mari bunga, ayo happy, mari bahagia. Artinya perintah Allah di setiap dalam 24 jam itu kita diingatkan setidak-tidaknya 5 kali peringatan Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Diperingatkan berbahagialah. Kenyataannya karena kita itu hidup di dunia, otomatis punya masalah-masalah dunia. Celakanya masalah-masalah dunia itu kita agung-agungkan, terlalu kita melekat di sana, akhirnya melupakan bahwa kodrat kita adalah rosotan kenane Allah tadi, Nur Muhammad tadi. Jadi kita harus paham siapa diri kita yang sebenarnya, siapa itu jin setan, siapa itu Allah. Jika kita bisa memahami itu, setidak-tidaknya pemikiran sudah paham, nanti kita akan terpengaruh perasaan kita karena pengetahuan tadi. Kok gitu? Iya, karena kita tidak akan merasakan apa-apa jika pikiran kita tidak mengarah ke apa-apa. Bahkan kita kepikiran tentang nasib anak kita yang jauh di perantau gimana ya, karena pikiran kita berprasangka gimana-gimana, nggak enak, perasaan akan terbawa harus tidak enak. Padahal jika pikiran kita tadi kita arahkan ke Nur Muhammad, rosotan kenangan Allah, perasaan yang tidak pernah goyah ke ayat Allah, maka kita akan kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua datang dari Engkau ya Allah, dan akan kukembalikan, kupasrahkan pada Engkau. Sholatku, sujudku, hidupku, matiku, keluargaku, pasanganku, urusanku, apapun, kulo nerimo ikhlas dan pasrah kepada Engkau ya Allah. Maka ketika benar-benar pasrah, Allah dawuh, bahagialah. Ya wes, kita bahagia aja. Jadi perintahnya itu tidak ada di dalam 30 juz itu bersedihlah ketika kalian menghadapi masalah. Tidak ada. Yang ada itu hidup itu dianggap atau senda gurau. Jadi bersenang-senanglah aja. Apapun kondisi realita yang seolah-olah terjadi atau memang kalian anggap terjadi, ya memang terjadi. Tapi jika kita bisa abaikan realita, kemudian kita lebih fokus ke respon kita kepada realita dengan tetap di zona Nur Muhammad, di zona kemuliaan hakikat manusia, maka perhatikanlah, itu energi mulia tadi akan menarik kemuliaan-kemuliaan yang lain. Rezeki atau energi cinta datang, energi rezeki yang berlimpah datang, energi sehat, energi selamat, energi mantap iman, energi kebahagiaan, energi keberuntungan terus-menerus akan datang, karena kita tuh sudah di zona Nur Muhammad atau kemuliaan hakikat kita sebagai manusia. Karena kemarin ketika kita bahas roh 9 itu kan, yang pertama roh idofi, kedua roh robani, ketiga roh rahmani, keempat roh kudus. Itu ada di sifat alif, di sifat Allah, yaitu maha hidup, maha kuasa, maha welas asih, dan maha suci. Nah, kita itu adalah tiupan roh dari Allah. Itu di surat apa saya nggak hafal ya, nanti silahkan dibuka sendiri.
Intinya ketika penciptaan Adam itu Allah dawuh, kutiapkan rohku, kemudian kalian silahkan bersujud kepadanya, apa-apa, kurang lebih intinya gini. Jadi Allah dawuh bahwa kehidupan Adam itu karena tiupan roh dari Allah. Nah, roh Allah apalah tadi, yaitu idhofatul bernyawa, maha hidup kan. Jadi sebagian kehidupan Allah, sebagian nyawa Allah, sebagian roh Allah, sebagian energi dari Allah itu ditiupkan ke Nabi Adam. Maka hiduplah Adam, maka kuasalah Adam atau punya kekuatan, maka welas asihlah Adam, maka sucilah Adam. Jadi semua manusia tuh punya roh empat tadi, roh hidup, roh kuasa, roh welas asih atau ikhlas atau kasih sayang, dan roh suci, rasa bahagia. Nah, bedanya Allah maha berenergi, makhluknya juga berenergi gitu. Jadi luas tanpa batas sebenarnya. Energi nggak pernah habis. Yang habis itu hanya apa ya? Perubahan bentuk. Misalkan energinya itu marah-marah gara-gara mendengar sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tapi ketika diajak kembali ke Nur Muhammad, ingat dawuh Allah, dan paham bahwa marah tiada guna, kemudian dia eling atau menyadari atau mutmainai bahwa kita harus makmum ke Nur Muhammad, maka yang terjadi energi kemarin tadi berlimpah jadi energi yang sumeleh, ikhlas, bahagia, senang, neriman. Bisa dipahami? Diulang-ulang aja, dia ngenangan aja. Kalau nggak bisa dipahami, diulang-ulang. Allahumma paham. Jadi intinya, ketahuilah bahwa diri kita itu sebenarnya berlimpah ruah kemuliaan yang luas tanpa batas atas izin Allah. Hakikatnya, karena apa? Mungkin raga kita bisa dikatakan sirna, kembali ke ajal, jadi tanah lagi setelah dimakan cacing, setelah kita mati. Tapi sukma kita tidak pernah cerna loh ya. Roh atau sukma atau apa bahasanya, yang di alam barzah versi para ulama mengatakan itu tetap hidup. Bahkan kita yang sudah ditinggalkan itu kan masih ingat toh, orang tua kita atau mbah-mbah kita atau saudara kita yang sudah meninggal. Artinya mereka masih hidup di pikiran kita, di perasaan kita, meskipun jasadnya sudah meninggal atau tidak bisa mewujud geleger di alam dunia, tapi di alam yang batiniah kita tetap ada kehidupannya. Bahkan dari berbagai orang-orang yang mempelajari spiritual, mulai dari yang beragama Buddha, Konghucu, sampai Islam, itu mempercayai bahwa sukma orang yang sudah meninggal itu masih menjalani kehidupannya di alam lain. Kalau di Islam ya alam barzah, begitu kira-kira. Kalau di ilmu Buddha mungkin reinkarnasi, kehidupan yang beda lagi, nitis kalau bahasa Hindunya, nitis ke anak turun. Tapi sebenarnya jika kita mau memahami reinkarnasi itu apa sih, nitis itu apa sih, alam barzah itu apa sih, kalau kita mau sinau atau mau mendalami lebih, kurang lebih ya nyerempet-nyerempet lah, ada kemiripan. Bedanya karena kita ego merasa agama yang kita pegang paling benar, biasanya menolak apa itu kata-kata agama lain, padahal ketika dijelentrehkan jalurnya sama. Ini contoh ya, Buddha itu mengatakan orang yang
melakukan kebaikan itu sudah Buddha dia, karena Buddha dimaknai baik, ya tak? Terus di Islam yang namanya rahmatan lil alamin selalu memberi kegembiraan kepada yang lain, kan berarti melakukan kebaikan, itulah Islam. Bedanya apa Buddha dan Islam? Bedanya di letak agama Buddha dan agama Islam. Sesungguhnya hakikatnya di setiap agama itu mengajarkan ke arah kebaikan. Nah, masalah nanti perselisihan pahamnya ketika urusan masalah cara menyembah, terus masalah hukum-hukum syariah atau gerakan menyembah yang maha kuasanya berbeda. Nah, itulah yang jadi perdebatan di antara tokoh-tokoh agama. Tapi bagi mereka tokoh-tokoh agama yang benar-benar tawaduk, benar-benar menerima ikhlas takdir yang realitanya terjadi, biasanya apapun agama mereka bisa kumpul bareng kok. Yang biasa berantem itu ya masih belajar agama, masih apa istilahnya, barusan keburu-buru merasa tingkatnya paling makrifat, merasa tingkatnya paling tinggi, tapi lupa dasar agamanya. Sehingga bismillahirrahmanirrahim, Allah maha dan asih, dan kita memiliki sifat itu, bahkan rohmani itu kita punya, berbelas kasih itu ada. Kenyataan tidak pernah dibahas, bahkan dilupakan. Yang dibahas itu perselisihan, bahkan sesama Islam, sesama Kristen, perang, artinya beda pendapat dan terjadilah perpecahan mazhab. Jadi kalau enggak sesuai mazhab saya kafir atau sesat dan seterusnya. Jadi kemana-mana ya, kita tadi membahas roh ya, melenceng kemana-mana, nggak apa-apa, kita bicara ngalor ngidul santai saja hari ini, karena hari ini kita hanya akan membedah pengertian-pengertian sesuai dengan sopiah atau akal pikiran kita, supaya arah perasaan kita nanti, mutmainah kita nanti bisa menyadari bahwa sesungguhnya kita itu sudah mulia, sudah berlimpah, sudah kaya raya, sudah sehat terus menerus, sudah penuh cinta kasih, sudah sukses bahkan sebelum lahir. Masalahnya kenapa kita sekarang merasa kekurangan, merasa punya hutang, merasa sakit, merasa kecewa, merasa sedih. Nah, itulah yang harus kita kembalikan, kita terima, terus kita olah jadi energi yang baik. Saya pernah menceritakan di suatu konten jauh sebelum ini ya, kalau kita ingin membuat sampah lebih bermanfaat, tidak mungkin kita membuangnya, ya enggak? Karena kalau kita paksa, kita tolak sampah itu pun tetap datang lagi sampah yang lain. Taruhlah kita tolak sampah di sini, kita buang ke sungai, maka ketika sungai penuh, menghambat aliran air sungai, meluap ke permukaan, terjadi banjir, kembali ke kita lagi kan sampah-sampah tadi. Bahkan lebih hebat perlawanannya, kita akan pontang-panting menghadapi banjir bandang. Nah, kalau hanya kita buang sembarangan juga bau, mendatangkan banyak kuman, akhirnya ke kita lagi. Yang paling bijaksana adalah ya kita terima sampah tersebut, kita kumpulkan, kita fermentasi, kita olah jadi yang lebih bermanfaat, jadi bioenergi, jadi pupuk organik, jadi makanan ternak. Jadi sampah tadi tidak hilang, tapi berubah fungsi, kita muliakan. Itulah hakikat bismillahirrahmanirrahim, rahmatan lil alamin. Kita mencintai tanpa batas, apapun kondisi yang sedang datang hadir, kita cintai, kita terima dulu, kemudian kita olah ke arah kembalikan ke kemuliaan, ke Nur Muhammad. Bisa dipahami ya. Jadi misalkan gini, kita sedang putus asa, kemudian saya pernah mengajak berdoa begini kan, pikiran dan perasaan putus asaku sejak kecilku hingga sekarang, yang sekarang masih ada bercokol di tubuhku,
Ayo ayo sini, silahkan kembalilah pulang ke Nur Muhammad. Kembalilah ke aslinya. Alamatmu itu di kemuliaanmu, hei pikiran dan perasaanku, bukan di putus asa. Ayo sini. Jadi ketika pikiran dan perasaan kita bawa kembali ke Nur Muhammad, dia akan merasakan mulianya, merasakan nikmatnya, cinta tanpa batas, merasakan energi yang terus mengalir enak lancar, merasakan kesehatan yang luar biasa, tidak pernah ada sakit-sakitnya. Akhirnya berubah jadi energi penuh syukur dan bahagia. Dan kita ikhlas ketika putus asa tadi tidak ikut. Maksudnya gini kan, tadi pikiran dan perasaan kita dipenuhi energi putus asa. Ketika pikiran dan perasaan kita ajak masuk ke Nur Muhammad, kembali ke rumah yang sesungguhnya, kemuliaan tadi, yang ada rasanya damai. Maka putus asanya tadi ya udah kita ikhlaskan, menguap lebur, berubah energi menjadi bahagia. Jadi ini adalah sebuah metode yang sederhana sebenarnya. Kalau kita dengan pikiran aja sebenarnya bisa. Taruhlah hari ini kita sedang sedih mikirkan apa, misalkan anaknya bandel misalkan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita menolak kebandelan anak kita atau kita menerima dulu terus kita ajak berubah, atau setidaknya kalau belum bisa merubahnya, merubah dulu energi kita. Ya seperti sampah tadi, kalau kita tidak kotor dulu, mengambil sampah dulu, mengumpulkan sampah dulu, rela berkotor-kotor dan berbau-bau dengan sampah, kemudian kita fermentasi, maka tidak akan terjadi perubahan. Jadi kalau anak nakal tidak nurut, ya kita peluk dulu, kita terima memang anak kita sedang nakal, ya udah, kondisinya sekarang sedang nakal, diterima dulu, terus kita rubah, kita peluk penuh cinta kasih, kita dengarkan curhatnya, kita berikan kasih sayang luar biasa. Ketika energi kita lebih besar daripada energi kenakalan anak, kesabaran kita, ketulusan kita, cinta kita lebih luas, lebih besar, maka lebur itu sendiri. Si anak tiba-tiba nurut, tiba-tiba baik. Ibarat sampah tadi berubah jadi hal-hal yang bermanfaat, jadi bioenergi yang positif. Jadi sebenarnya belajar tentang roh itu nggak usah dramatisir, seolah-olah kalau sudah judulnya roh 9, roh songo itu seolah kita akan diajak mengarah ke ilmu yang tingkat tinggi dan lain-lain. Boleh sih, memang dikatakan tingkatan bisa jadi itu tinggi, karena pengetahuan semacam ini bagi sebagian orang yang tidak begitu familiar akan mengatakan tingkat makrifat dan macam-macam. Tapi hakikatnya syariat, hakikat makrifat itu semuanya punya. Itu kehidupan. Tapi kita kadang di sebuah pondok atau perguruan atau apapun, kita jadikan sebuah tingkatan iman. Misalkan kalau syariat masih dangkal, kulitnya belum ada isinya. Kalau tarekat itu sudah menginjak, levelnya di atasnya, dia lebih ke tirakat atau menahan diri atau berpuasa, atau istilahnya mulai belajar meninggalkan dunia. Hakikat itu sudah setengah wali, itu jarang yang kuat tingkatan ini, apalagi makrifat sudah waliullah. Akhirnya karena kita mendefinisikan syariat, hakikat, makrifat sebagai tingkatan iman, yang terjadi apa? Ilmu kanuragan, doa jadi ajian. Akhirnya kita merendahkan bahwa doa itu adalah ajian kita, sehingga kita yang mengendalikan. Padahal doa itu adalah dawuh Allah maha berenergi, harusnya jadi sandaran kita. Dengan berdoa kita pasti selamat, karena energi doa tadi istilahnya melindungi kita. Itu pernah kita bahas ya, bedanya doa dan ajian. Tadi dari mana tadi bahasnya? Syariat, hakikat, makrifat. Oke, kita bahas dari kacamata bahasa biar enak ya. Syariat itu bisa dikatakan hukum atau aturan. Nah, tujuan diadakan aturan apa coba?
supaya teratur, supaya benar, ya kan. Taruhlah aturannya sepak bola itu wasit yang menguasai kan, bla 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 apa aja itu, offside itu seperti apa, tendangan bebas seperti apa, penalti seperti apa, pelanggarannya apa aja, itu aturan. Kenapa dibuat aturan? Supaya mainnya benar, supaya baik dan enak, bukan hanya benar, indah dilihat dan asik ya. Fair play bahasanya. Jadi tujuan adanya aturan adalah mencapai kebenaran. Nah, benar-benarnya benar inilah yang kita sebut hakiki atau hakikat. Jadi tujuan syariat adalah hakikat. Nah, perjalanan menuju dari syariat ke hakikat inilah bernama tarekat jalan. Taruhlah ginilah, syariatnya, hukumnya ini adalah hukum, namanya adalah rokok. Ini yang suka ngerokok, untuk bisa benar-benar tahu hakikatnya rokok kan ada perjalanannya, harus dirokok, dijalani. Maka perjalanannya kita akan ambil itu sebatang rokok dari bungkusnya, terus kita ambil korek, kita bakar, terus kita hisap, misalkan bagi perokok ini ya. Perjalanan dari syariat bernama rokok ke hakikat merokok tadilah ini dinamakan syariat. Jadi syariat, hakikat itu sudah sampai situ. Nah, setelah kita merokok, akhirnya kita bisa merasakan ini cisamsu, ini gudang garam, dan lain-lain. Itulah namanya rasa rokok atau makrifat. Di makrifat itu rasa, hakikat itu sebenar-benarnya kebenaran, syariat jalan mencapai kebenaran, syariat adalah hukum itu sendiri. Dan itu sudah alamiah di lingkaran kehidupan apapun urusannya. Menurut pandangan kabar kolam, jadi bukan tingkatan iman, semua itu sudah makrifat sesuai perjalanan hidup masing-masing. Contoh, orang yang melakukan apa, misalkan bekerja ya, judulnya bekerja, itu aturannya bekerja supaya dapat duit. Nah, hakikatnya bekerja seperti apa? Ya berangkat jam berapa, aturan mainnya seperti apa, kita jalani. Perjalanan menuju ke tempat kerja adalah taat. Kerja adalah hukumnya kalau pengen dapat duit misalnya. Kemudian kita sudah melakukan pekerjaan, taruhlah di perusahaan, jam 7 sampai jam 4 sore misalkan, itu kita jalankan dengan benar pekerjaan kita. Hakikatnya kita telah bekerja. Dan setelah kita digaji atau merasakan hasil capek kerja dan lain-lain, itulah makrifat kerja. Ayo coba contoh apa lagi? Semua kehidupan itu intinya tidak akan pernah lepas dari 4 hal itu. Jadi sebenarnya kalian semua sudah mencapai makrifat. Cuma makrifatnya maling gimana? Oh, maling itu kan, taruhlah dia sukses mencuri. Aturan mencuri kan hukumannya adalah mengambil hak milik orang lain. Ini hal negatif ya. Terus supaya bisa kita dikatakan pencuri, ya harus jalani mencuri. Nah, perjalanan mencuri tadi, mulai kita siapkan alat untuk menjebol pintu, jam kita mencuri jam berapa, terus teman kita berapa, yang ngawasi lingkungan sekitar siapa, itu adalah tarekat pencurian. Nah, hakikat setelah kita sukses ambil sesuatu, itulah pencurian. Kita merasakan bisa mengambil barang orang lain, itulah pencurian, makrifatnya. Kemudian tiba-tiba setelah tidur dengar sirine polisi, kita panik. Nah, itulah makrifat mencuri, rasa dari mencuri yang tidak enak itu. Belum lagi kalau hasil curian kita nafkahkan untuk keluarga kita, tiba-tiba anak bandel berani, tiba-tiba istri selingkuh misalkan. Kenapa ya? Karena energi dari mencuri, uang yang kita hasilkan energi negatif, maka akan menarik hal-hal yang negatif, membuat kita tidak akan pernah tenang. Coba yang pernah pengalaman mencuri apapun itu, hal kecil apapun yang bukan hak milik Anda, yakin Anda bahagia? Pasti bohong, karena Anda punya nurani.
Sesuatu hal hasil yang dari merebut tidak akan pernah membahagiakan diri. Oke, biar nggak lama-lama, nanti bisa kita bahas selanjutnya di konten yang akan datang. Kita akan lebih spesifikasikan lagi apa itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, supaya kita tidak terbelenggu dengan pemahaman-pemahaman yang seolah-olah itu semua dihubungkan dengan kesaktian-kesaktian, dengan hal-hal yang bersifat tidak berimpak atau tidak bermanfaat ke kemanusiaan atau ke sosial atau ke rahmatan lil alamin lah, kira-kira begitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.